Oke brother, saya ingin curhat. Usia sudah 36 tahun, pengangguran, berada di posisi sandwich generation. Orang tua setengah masih utuh, tapi sudah tidak bekerja. 1 orang istri dan 3 orang anak. Kemarin bekerja, saat ini pengangguran dan usaha bangkrut. Saat ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan posisi sebagai pengangguran dan saya ingin bekerja. Setidaknya menghasilkan uang untuk keluarga, untuk bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Tapi saya mengalami sedikit kegalauan untuk berpikir keputusan mana yang ingin saya ambil. Jadi daripadanya saya curhat kemana-mana seperti laki-laki lemah, nah saya curhatnya di YouTube saja. Siapa tahu di sini teman-teman bisa memberi masukan, bisa memberi saran, atau memberi petunjuk mana yang harus saya ambil. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, teman saya, teman dekat, menawarkan untuk menjadi kurir di Shopee, yaitu kurir yang membawa kendaraan roda 4. Jadi harga per paket pengiriman itu adalah Rp5.000. Sekiranya di dalam kepala saya itu bisa mengirim minimal 50 paket sampai 70 paket per hari. Jadi hitungannya dalam sebulan itu angka seharusnya secara realistis bisa menyentuh 7 sampai 10 juta. Itu apakah cukup untuk keluarga saya dengan kondisi saya? Cukup, sebatas cukup. Pekerjaannya tentu saja mulai diambil dari jam 5 pagi dan untuk memenuhi 50 sampai 70 paket target itu dari cerita-cerita pengalaman orang lain juga akan memakan waktu sampai jam 8 malam. Habis itu barang yang tidak terkirim kita harus kembalikan ke pool atau gudangnya Shopee. Jadi yang ada dalam kepala saya saat ini adalah bahwasanya untuk hidup atau memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang kepala keluarga itu cukup. Tapi kedepannya tentu tidak bisa berkembang lebih. Karena apa? Karena waktu yang kita punya itu sudah benar-benar full ditukar untuk pekerjaannya. Kerja dari jam 5 pagi, jam 8 sudah harus mengembalikan, berarti anggaplah jam 10 baru nyampe rumah lagi. Jadi untuk berpikir atau mengambil pekerjaan lain itu rasanya sudah agak berat. Bukan tentang malas, bukan tentang tidak mau berusaha lebih, tapi realitanya rasanya seperti itu. Karena seharian juga pasti sudah di jalan dan capek. Yang namanya orang capek pasti udah mikir pun agak susah, apalagi bergerak lagi. Gitu yang ada di kepala saya yang pertama. Yang kedua, dari sisa-sisa kebangkrutan saya masih memiliki satu aset, walaupun itu dalam kondisi nyicil, yaitu 1 unit bus pariwisata. Akan tetapi saya tidak memiliki link atau gambaran tentang bagaimana menjalankan unit tersebut. Nyari ordernya di mana, nyupir bus pun nggak bisa, tapi belum hafal tentang jalan, objek-objek wisatanya di mana. Nah itu yang jadi kendala saya. Tetapi ada kemungkinan untuk terjun langsung ke sana. Nah positifnya tentu saja, jika terjun ke sana, otomatis kita mengelola usahanya sendiri. Kita belajar nyari order sendiri, kita belajar untuk memanajemen sendiri. Tentu jika kedepannya ini berjalan dengan baik, itu menjadi bonus dan tentu saja bisa dikembangkan. Akan tetapi yang namanya usaha merintis itu butuh waktu, butuh belajar, dan pasti tersiap-siap. Secara pribadi saya tidak masalah tersiap-siapnya, tetapi secara tanggung jawab sebagai keluarga, jika proses ini memakan waktu yang cukup lama, maka ada keluarga yang terbengkalaikan. Itu
pertimbangan keduanya. Yang ketiga, saya dari tahun 2010 sampai terakhir kemarin 2024 itu bekerja di perusahaan finance. Jadi skill dan basicnya sebenarnya ada di sana. Akan tetapi dari sekian belas tahun di dunia itu, capeknya benar-benar kerasa. Dan di luar dari bahasa capeknya itu, karena ya mungkin apa yang saya rasakan bahwa uangnya itu seolah nggak berkah menurut saya. Karena dari sekian belas tahun itu ya penghasilan gede, cuman selalu aja ada jalan-jalan untuk habis tidak karu-karuan ya. Kalau di keyakinan agama teman-teman mungkin itu istilahnya uang riba yang namanya finance. Jadi kita memberikan kredit kepada orang, meminjam dana dengan dibungakan, kemudian ya kita pasti makannya dari hasil bunga riba itu. Dan di luar dari itu capeknya apa? Capeknya begini teman-teman. Jadi kita sebagai marketing perusahaan finance yang meminjamkan dana, ya udah kita pasti akan namanya ada target, kemudian untuk memenuhi target tersebut jelas kita merayu orang, bukan cuma sekedar merayu, bahkan hampir memaksa orang untuk ngambil hutang di kita. Kemudian setelah mereka mau ngambil hutang, bulan depannya tentu tanggung jawab ada, yaitu nagih. Kita kasih, kemudian kita tagih. Nah namanya dari sekian pengalaman, namanya usaha orang, namanya pekerjaan orang, itu selalu ada fluktuasinya dan persaingan juga banyak. Dan perusahaan kadang di sana tidak akan ada istilah permakluman. Kamu keluarkan uang sekian, kamu tagih sampai sekian persen. Bahkan ya hitungannya harus 100%. Loannya kita bisa tagih. Nah capeknya di sana. Nah, kerjaan apa? Kita paksa-paksa orang untuk minjem, kemudian kita paksa-paksa orang untuk tagih bulanannya. Ya memang secara kewajiban ya itu kewajibannya dia, secara akad itu sudah ada dalam perjanjian. Tapi dari sekian belasan tahun dialami itu kok gitulah. Dan uangnya itu juga sampai detik ini pun saya rasakan ya kok nggak berkah, nggak jadi apa gitu. Nah entah itu karena saya yang goblok manajemen keuangan atau bagaimana, ya itu saya tidak tahu. Tapi pada kenyataannya dari teman-teman saya sendiri, disclaimer ini, jadi ini teman-teman saya sendiri, kalau di luaran banyak yang sukses saya tidak tahu. Dari teman-teman sendiri juga tidak ada yang sukses karena bekerja di situ. Dan jika pun ada yang sukses, itu bukan suksesnya dari hasil kerjanya, tapi dari usaha lainnya. Nah pertimbangan saya ketiga itu, apakah saya harus kembali ke sana, ke dunia seperti itu, ke pekerjaan seperti itu, atau bagaimana? Karena dari pengalaman belasan tahun di sana, ya uangnya memang gede. Tidak perlu dipungkiri uangnya memang gede, tapi habisnya tidak jelas. Oke teman-teman, itu yang ada dalam kepala saya sebagai curhatan. Mohon maaf, ini masalah pribadi, tapi ya mau gimana, siapa tahu juga ada teman-teman yang relate dengan kondisinya, atau mungkin teman-teman yang pernah mengalami kondisi yang sama tetapi saat ini sudah bisa terlepas dari kondisi seperti itu. Mohon bantuannya, mohon petunjuknya. Jadi segala macam bantuannya, baik berupa komen, baik berupa masukan dan lain sebagainya, saya akan terima dengan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Thank you.